Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas HBK saya pada materi hasil hutan bukan kayu berupa obat. Jadi judul yang saya ambil yaitu pengaruh konsumsi ekstrak biji mahoni terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi di Desa Pulau Jambu, wilayah kerja Puskesmas Kuok tahun 2018. Judul ini saya ambil dari Jurnal Nurse, volume 2, nomor 2, halaman 17 sampai 26. Selanjutnya yaitu dosen pengampu pada mata kuliah HBK ini adalah Bapak Insinyur Gunardi Joko Winarno, MSI. Dan ini merupakan dan saya sendiri selaku pemateri yaitu Citra Amalia dengan NPM 19 14 15 10 71. Baik, selanjutnya yaitu pada pendahuluan bab yang akan dibahas itu yaitu pertama, penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi itu karena masyarakat cenderung memilih gaya hidup yang tidak sehat. Mengapa demikian? Karena masalah kesehatan yang terjadi pada kalangan masyarakat saat ini yaitu banyak penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, menurut Ujanti tahun 2010 itu penyebab banyaknya kejadian ini salah satunya karena masyarakat cenderung memilih gaya hidup yang tidak sehat seperti mengonsumsi makanan cepat saji, alkohol, dan merokok. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, hipertensi. Hipertensi merupakan keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan darah di atas normal. Atau bisa juga disebut dengan penyakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh tekanan sistoliknya di atas 140 mm Hg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mm Hg. Pada pemeriksaan tekanan darah menggunakan alat pengukur tekanan darah baik yang berupa CAF, air raksa, atau sphygmomanometer, atau alat digital lainnya. Yang ketiga yaitu kasus hipertensi. Di negara berkembang itu banyak mengalami kenaikan. Kenaikan itu sebesar 80%. Nah, data ini itu didapat dari catatan Badan Kesehatan Dunia WHO tahun 2011, di mana ada 1 miliar orang di dunia menderita hipertensi dan 2/3 diantaranya berada di negara berkembang. Diperkirakan sekitar 80% kenaikan kasus hipertensi terutama di negara berkembang pada tahun 2025 dari jumlah total 639 juta di tahun 2000. Jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi 1,5 miliar kasus di tahun 2025. Baik, selanjutnya yaitu prevalensi hipertensi. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Anwar pada tahun 2014, sepertiga dari populasi orang dewasa di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah ini atau hipertensi ini termasuk penyebab urutan ketiga setelah stroke dan tuberkulosis, yakni mencapai 6,7% dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia. Prevalensi hipertensi di Indonesia itu mencapai 31% dari populasi usia 18 tahun ke atas. Dari jumlah itu, 60% penderita hipertensi mengalami komplikasi stroke, sedangkan sisanya mengalami penyakit gagal ginjal, dan kebutaan. Menurut laporan tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, prevalensi kasus hipertensi pada tahun 2013 sebesar 25,01 atau 100.000. Itu menurut Profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Nah, selanjutnya di sini ada tabel 1.1 yaitu tabel distribusi frekuensi penderita hipertensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tahun 2017. Dari tabel 1.1 dapat dilihat
bahwa Puskesmas Kuok berada pada urutan pertama dengan kasus hipertensi 1.814 atau sekitar 8,9%. Pada urutan kedua terdapat Puskesmas Kampar Hulu Kampar Timur, yang ketiga itu Puskesmas Siak Hulu. Untuk selanjutnya yaitu ada tabel 1.2, di mana tabel 1.2 ini merupakan tabel kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kuok tahun 2017. Berdasarkan tabel ini, kita dapat mengetahui bahwa Desa Pulau Jambu merupakan wilayah kerja Puskesmas pembantu yang kasus hipertensinya tertinggi. Selanjutnya yaitu tabel 1.3. Tabel ini merupakan tabel kasus hipertensi menurut golongan umur di wilayah kerja Puskesmas Kuok tahun 2018. Berdasarkan tabel ini, kita dapat mengetahui bahwa kasus di Desa Pulau Jambu yaitu pada bulan Januari hingga Maret, yang pertama itu pada umur 20-44 tahun, sebanyak 26 orang yang mengalami kasus hipertensi. Yang kedua, pada golongan umur 45-55 tahun, sebanyak 28 orang. Yang ketiga, pada golongan umur 56-59 tahun, sebanyak 44 orang. Dan yang terakhir, di atas 60 tahun, sebanyak 52 orang. Jadi, semuanya ini tuh mengalami kasus hipertensi pada wilayah kerja Puskesmas Kuok tahun 2018. Baik, selanjutnya itu di pendahuluan kita masih membahas penanganan. Penanganan yang dimaksud ini yaitu menggunakan obat farmakologis dan non-farmakologis. Nah, karena meningkatnya kasus penyakit kardiovaskular dari tahun ke tahun, salah satunya disebabkan karena minimnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, penanganan yang bisa dilakukan untuk menangani hal ini bisa dengan dua cara, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Pengobatan farmakologis ini dengan cara mengonsumsi obat-obatan antihipertensi dengan jangka panjang bahkan seumur hidup, seperti obat antihipertensi. Obat antihipertensi ini sekarang masih belum sepenuhnya memberikan jawaban atau solusi untuk para penderita. Selain harganya yang cukup mahal, banyak efek samping yang ditimbulkan pada pemakaian obat-obatan. Sedangkan bentuk penanganan non-farmakologis dengan cara pengobatan herbal atau terapi herbal. Nah, yang kedua itu adalah terapi herbal. Terapi herbal itu sendiri merupakan pengobatan dengan menggunakan tanaman yang berkhasiat obat. Di Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keragaman floranya. Keadaan ini sangat menguntungkan bagi masyarakat dalam melakukan terapi herbal. Terapi dengan menggunakan tanaman obat ini sangat populer pada masyarakat saat ini karena efek sampingnya sedikit, murah, dan mudah didapat di lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu dapat digunakan sebagai tumbuhan herbal hipertensi, yaitu tumbuhan biji mahoni. Biji mahoni banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengobatan, terutama sebagai obat herbal untuk menurunkan tekanan darah. Hal ini dibuktikan melalui penelitian alawiyah pada tahun 2015, yaitu adanya pengaruh biji mahoni terhadap penurunan tekanan darah. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai biji mahoni. Biji mahoni ini merupakan satu spesies tumbuhan dari suku Meliaceae. Mahoni ini merupakan tumbuhan yang berasal dari Hindia Barat dan Afrika yang dapat tumbuh subur bila tumbuh di pasir, terutama pasir dekat pantai. Di Indonesia sendiri mula-mula tumbuh secara liar di hutan-hutan, di kebun, maupun di mana saja. Namun pada tahun 1970-an, banyak yang mencari biji mahoni yang konon katanya dapat dijadikan sebagai obat. Selanjutnya yaitu manfaat dari biji mahoni. Manfaat dari biji mahoni ini sendiri cukup banyak ya. Salah satunya untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Biji mahoni mengandung senyawa
saponin, dan flavonoid, di mana saponin memiliki khasiat sebagai mengobati diabetes mellitus. Bisa juga mengurangi lemak di badan, membantu meningkatkan sistem kekebalan, mencegah pembekuan darah, serta menguatkan fungsi hati dan memperlambat proses pembekuan darah. Sedangkan flavonoid sendiri dikenal untuk memperlancar peredaran darah, mengurangi kolesterol, penimbunan lemak pada saluran darah, mengurangi rasa sakit, pendarahan, dan lebam, serta bertindak sebagai antioksidan untuk menyingkirkan radikal bebas. Selanjutnya yaitu khasiat biji mahoni. Khasiat dari biji mahoni ini sendiri yaitu menurunkan tekanan darah, meningkatkan nafsu makan, membantu menurunkan kadar gula darah. Selain itu, biji mahoni juga dapat digunakan untuk penurunan tekanan darah, juga dapat mengatasi diabetes mellitus, kurang nafsu makan, rematik, dan demam. Dalam hubungannya dengan penurunan tekanan darah, bagian tanaman yang digunakan adalah bijinya. Baik, selanjutnya yaitu mengonsumsi obat kimia. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas puskesmas Kuok, mengatakan bahwa ada beberapa penderita hipertensi yang kurang mengetahui tentang obat herbal untuk mengatasi penurunan tekanan darah tinggi, sehingga penderita lebih sering mengonsumsi obat anti hipertensi. Sedangkan hasil survei yang dilakukan dari 15 orang penderita hipertensi, 2 orang mengatakan pernah mencoba ekstrak biji mahoni sebagai obat herbal penurunan tekanan darah. 5 orang yang mengetahui bahwa mereka hanya mengetahui tumbuhan biji mahoni saja. Sedangkan 8 orang sisanya mengatakan bahwa mereka belum mengetahui tentang biji mahoni, cara mengonsumsi, serta manfaat dari tumbuhan biji mahoni tersebut. Selama ini, masyarakat penderita hipertensi hanya mengonsumsi obat-obat kimia untuk mengatasi hipertensi mereka yang tinggi tanpa memikirkan efek samping. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini kan sudah jelas berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi, yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Maka penelitian ini bertujuan atau memiliki tujuan yaitu mengetahui tentang pengaruh konsumsi ekstrak biji mahoni terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di Desa Pulau Jambu, wilayah kerja Puskesmas Kuok tahun 2018. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode pra-eksperimen dengan rancangan one group, pretest, post-test. Rancangan ini juga tidak ada kelompok pembandingan atau kontrol. Desain yang dilakukan dengan cara melakukan observasi sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan setelah diberikan tindakan. Metode ini digunakan untuk melihat pengaruh ekstrak biji mahoni terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di Desa Pulau Jambu, wilayah kerja Puskesmas Kuok. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu. Lokasi dan waktu penelitian ini, yang pertama penelitian. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Jambu, wilayah kerja Puskesmas Kuok. Sedangkan waktu penelitiannya itu dari tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2018. Selanjutnya itu populasi. Untuk populasinya sendiri itu, dalam penelitian ini digunakan seluruh penderita hipertensi yang ada di Desa Pulau Jambu usia 44 sampai 55 tahun yang berjumlah 28 orang. Selanjutnya ada sampel. Sampel itu kita mengambil sampel itu menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan metode total sampling, yaitu mengambil semua anggota populasi menjadi sampel. Cara ini dilakukan bila populasinya kecil, seperti bila sampelnya kurang dari 30, maka anggota populasinya tersebut diambil seluruhnya untuk dijadikan sampel penelitian. Nah, jumlah sampel pada penelitian kali ini yaitu ada 28 responden yang menderita hipertensi pada usia antara 45 sampai 55 tahun. Untuk alat pengumpulan datanya yaitu pertama-tama data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data hipertensi responden sebelum dan setelah mengonsumsi biji mahoni.
Semua data berpasangan untuk data pretest dan posttest. Data hipertensi dikumpulkan lewat pengukuran menggunakan sphygmomanometer, stetoskop, dan lembar observasi serta wawancara langsung pada responden. Dan yang terakhir yaitu analisis data. Data yang sudah diperoleh tadi dari hasil penelitian itu kita olah dengan menggunakan komputerisasi yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Analisa data dilakukan dengan analisa univariat dan analisa bivariat. Oke, selanjutnya yaitu adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil. Di hasil ini kita akan membahas analisa univariat. Apa sih analisa univariat ini? Jadi analisa univariat ini digunakan untuk menjelaskan distribusi pada karakteristik responden serta tekanan darah sistolik dan diastolik responden sebelum dan sesudah diberikan konsumsi ekstrak biji mahoni. Yang pertama itu pada analisa univariat itu ada yang pertama karakteristik responden. Untuk distribusi frekuensi karakteristik responden ini disajikan dalam bentuk tabel. Dapat kita lihat pada tabel 4.1 yaitu tabel distribusi frekuensi karakteristik responden di Desa Pulau Jambu, wilayah kerja Puskesmas Kuok. Jadi berdasarkan tabel ini kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar responden berumur 50 tahun. Jumlahnya itu sekitar 30%. Untuk responden berjenis kelamin perempuan itu 75%. Sebagian besar responden tingkat pendidikan terakhir SMP itu sebanyak 40%. Dan yang terakhir, sebagian besar responden bekerja sebagai petani sebesar 55%. Yang kedua, tekanan darah responden. Tekanan darah responden ini disajikan pada tabel 4.2 yaitu distribusi tekanan darah responden sebelum dan sesudah konsumsi ekstrak biji mahoni di Desa Pulau Jambu, wilayah kerja Puskesmas Kuok tahun 2018. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, kita dapat tahu nih bahwa selama 7 hari tekanan darah dari para sampel populasi ini mengalami penurunan. Oke, selanjutnya yaitu ada analisa bivariat. Analisa bivariat ini pada penelitian ini digunakan untuk menganalisa perbedaan tekanan darah responden sebelum dan sesudah diberikan ekstrak biji mahoni, sehingga dalam analisa ini peneliti menggunakan uji tes dependen yaitu uji dua dependen. Hasil perbandingan tekanan darah responden sebelum dan setelah diberikan ekstrak biji mahoni penelitian disajikan pada tabel selanjutnya. Nih, pada tabel 4.3 kita dapat tahu bahwa perbandingan nilai tekanan darah penderita hipertensi sebelum dan sesudah diberikan ekstrak biji mahoni selama 7 hari secara teratur. Berdasarkan tabel ini, kita dapat melihat nih, atau kita dapat mengetahui bahwa selisih rata-rata sistolik sebelum dan sesudah diberikan ekstrak biji mahoni ini berkurang sebanyak, bukan berkurang, maaf. Jadi selisihnya itu sebesar 22,250 mm Hg, dan selisih rata-rata diastolik ini sebelum dan sesudah diberikan ekstrak biji mahoni sebanyak 14,250 mm Hg. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan. Kita akan membahas yang pertama itu karakteristik responden. Jadi pada karakteristik responden itu, kita dapat tahu bahwa ada hubungan antara usia dengan tekanan darah. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan teori yang ditemukan oleh Wiryo Widakdon dan Sitanggang pada tahun 2002 yang menjelaskan bahwa semakin tinggi usia seseorang maka tekanan darah akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan dinding pembuluh darah mengalami penebalan dan pengerasan sehingga menjadi kaku. Diameter rongga pembuluh darah mengecil atau menyempit sehingga elastisitas pembuluh darah berkurang.
Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sarjono pada tahun 2010 dalam Herniati, bahwa hipertensi paling besar pada usia 45 tahun ke atas, di mana peningkatan usia seseorang selalu diiringi dengan penurunan kinerja atau fungsi organ-organ dan kekebalan tubuhnya, dan itu membuat relatif mudah terserang penyakit. Dan yang kedua yaitu tekanan darah sebelum dan sesudah konsumsi ekstrak biji mahoni. Menurut asumsi dari peneliti sendiri, terjadinya penurunan tekanan darah ini disebabkan oleh kandungan biji mahoni yang menurunkan tekanan darah. Selain itu didukung oleh faktor-faktor kepatuhan responden dalam mengonsumsi ekstrak biji mahoni. Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Haryana pada tahun 2007 dalam Alawiyah, di mana biji mahoni mengandung senyawa saponin dan flavonoid. Senyawa tersebut memiliki efek layaknya obat darah tinggi, yakni memperlebarkan pembuluh darah dan membuat pembuluh darah tidak kaku sehingga tekanan darah akan turun. Hasil penelitian juga menunjukkan tekanan darah setelah mengonsumsi biji mahoni dengan rata-rata sebesar 147,6 atau sekitar 84,1 per mm Hg, lebih rendah daripada sebelumnya mengonsumsi biji mahoni dengan rata-rata sebesar 153,8 atau 93,7 mm Hg dengan perbedaan signifikan P kurang dari 0,000%. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan darah sebelum dan sesudah konsumsi ekstrak biji mahoni. Penurunan tekanan darah terjadi karena kandungan dari biji mahoni yang memperlebar pembuluh darah dan membuat pembuluh darah tidak kaku. Jadi kandungannya itu yaitu flavonoid dan saponin, begitu. Selanjutnya pengaruh konsumsi ekstrak biji mahoni. Pengaruhnya itu karena biji mahoni itu kandungannya itu dapat menurunkan tekanan darah penderita hipertensi di desa Pulau Jambu, sehingga ada pengaruh gitu di dalam tekanan darahnya ini yang awalnya sebesar 200 sekarang turun menjadi 100 begitu ya. Selanjutnya ada simpulan. Yang pertama, kesimpulannya itu rata-rata tekanan gula darah sebelum diberikan ekstrak biji mahoni, yaitu sistoliknya sebesar 157,75 mm Hg, dan diastoliknya sebesar 93,25 mm Hg. Untuk rata-rata tekanan darahnya sesudah diberikan ekstrak biji mahoni, yaitu sistoliknya 129,50 mm Hg, dan diastoliknya 79,00 mm Hg. Di sini kita dapat melihat bahwa ada perbedaan. Dari yang awalnya sistoliknya itu tekanan gula darahnya sebelum diberikan itu sebesar 151, sekarang turun menjadi 129,50. Jadi kita dapat tahu dong bahwa di sini tuh tekanan darah mengalami perubahan setelah mengonsumsi dan sebelum mengonsumsi ekstrak biji mahoni. Selanjutnya, selisih rata-rata tekanan darah sebelum dan sesudah pemberian ekstrak biji mahoni, yaitu sistoliknya sebesar 22,250 mm Hg dan diastoliknya sebesar 14,250 mm Hg. Nah, dan yang terakhir, kita dapat tahu nih bahwa ada pengaruh konsumsi ekstrak biji mahoni terhadap penurunan tekanan darah. Kita tahu dari mana? Yaitu tadi, dari rata-rata tekanan darah sebelum diberikan dan sesudah diberikan ekstrak biji mahoni itu terdapat perubahan. Selisihnya itu sekitar 30-an lah, 30 mm Hg. Baik, terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya, mungkin bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.